Ya Pak. Caranya gimana ya? Sebentar. Iya, Pak, hostnya masih di Mbak Make Krisna. co-host. Ya, coba San. Bentar ya San. Sambil sambil ya. Nyalakan dulu lampunya. Silakan di apa? Di screen sharing aja. Oke. Ya baik Pak. Mungkin saya izin mulai ya Pak. Sebelumnya selamat malam Pak Krisna dan teman-teman sekalian. Eh, saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan dan juga atas waktunya untuk bisa berkumpul di malam hari ini untuk membahas singkat terkait dengan konsultasi awal terkait dengan portofolio dari mata kuliah kerja lapangan. Jadi ini Pak Kris mungkin ini karena sebagai awalan mungkin tidak terlalu banyak eh, pertanyaan, mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar yang kami belum paham terkait dengan KKL itu bentuk kerjanya seperti apa. Nanti mungkin dari teman-teman dari Sandra sama Mumtaz bisa nyampein juga apa yang dibingungkan terkait dengan pembentukan dari portofolio kuliah kerja lapangan gitu Pak. Mungkin izin jadi kemarin saya telah mengambil RPS dari OCW dan juga telah dikonfirmasi Pak Krisna juga untuk Hmm. CPMK dan sub CPMK yang dicapai itu ada 4 yang dimana terlampir di sini. Mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu Pak terkait dengan sub CPMK pertama dan kedua kan berarti kita intinya mencari data atau survei lapangan langsung di tempat dan juga melakukan kompilasi data dan analisis data dari hasil data yang telah kita peroleh seperti itu ya Pak. Mungkin saya izin menjelaskan Pak. Jadi di tiap penempatan kami itu ternyata tidak semuanya membuat RDTR. Jadi untuk Sandra itu sudah membuat memang sesuai prosedur untuk membuat RDTR di salah satu kecamatan. Akan tetapi untuk saya dan Mumtaz itu kemungkinan besar kami mengkaji atau membuat peninjauan kembali dari RDTR yang sudah ada, Pak. Jadi eh, kalau untuk saya sendiri di Jakarta itu RDTR-nya sudah terbentuk dari 2022 dan setiap tahunnya itu dilakukan peninjauan kembali yang dimana nanti peninjauan kembali tersebut akan diserahkan ke gubernur atau yang bersangkutan untuk di ACC apa tidak. Apabila di ACC nanti dilakukan revisi seperti itu Pak. Nah mungkin jadi output dari tiap-tiap penempatan itu jadi berbeda gitu Pak. Mungkin Iya. terkait dengan sub CPMK pertama dan kedua itu apakah terdapat syarat-syarat atau kriteria tertentu untuk apa namanya untuk tahapan pencarian data, kompilasi data dan juga analisis data itu apakah ada kriteria spesifik tertentu atau tidak seperti itu Pak? Mungkin itu Iya. dulu dari sub CPMK pertama dan kedua. Ya. Oke, makasih Ado, Sandra, Mumtaz. Eh, Berarti saya menjelaskan dalam konteks KKL aja ya. Jadi eh, KKL ini kan kuliah kerja lapangan. Jadi sebetulnya nih teman-teman kalau yang ikut kuliah KKL itu harapannya itu menggodok satu kasus. Kalau yang tahun ini nih yang lagi dijalani oleh kakak tingkat yang angkatan 2021 itu mereka diminta untuk mencari satu eh, tema ya di dalam perencanaan yang mana tema itu tentang eh, collaborative planning, collaborative planning dalam perencanaan kota atau kabupaten di Indonesia gitu. Lalu isu yang diangkat itu di Banyuwangi gitu, di Banyuwangi karena ada banyak pertimbangan ya. Pertama, di sana itu teman-teman 2021 tuh menemukan kasus eh, perencanaan maritim, eh, apa namanya, pesisir ya, perencanaan pesisir, kemudian mitigasi bencana alam dan pariwisata, pariwisata di laut ya, di pinggir laut. Gitu. Jadi tiga aspek itu yang dijadikan tema gitu. Kenapa kemudian mempelajari collaborative planning dalam konteks pesisir gitu. Jadi yang dipilih adalah Banyuwangi. Nah, secara keseluruhan, singkatnya kalau kita lihat si CPMK dan sub CPMK ini, apa yang dilakukan teman-teman itu terdiri dari tiga aspek. Yang pertama,
untuk bisa melihat kasus si collaborative planning di studi kasus pesisir itu, mereka harus bisa mengenali dulu data apa saja yang mereka gunakan gitu. Data apa saja itu sebenarnya kaitannya sama CPMK1. Nah, untuk teman-teman yang harus melakukan penyetaraan atau apa ya istilahnya ya, sinkronisasi gitu ya, karena melakukannya di tempat lain, sebetulnya gampangnya gini, apa yang dilakukan oleh Sandra misalnya menyusun RDTR, apa yang dilakukan oleh Aldo dan Tas itu review atau peninjauan kembali RDTR. Nggak ada masalah, tapi teman-teman bisa nggak mengekstrak data-data yang kira-kira digunakan dalam penyusunan atau peninjauan kembali RDTR. Sepanjang bisa tahu apa saja data-data itu dan mengenali data itu, dapatnya dari mana dan seterusnya di laporan nanti kegiatan itu ada, ya itu sudah menjadi keluaran untuk CPMK1 ini. Itu yang terkait dengan data. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman tentang tema dengan cara kompilasi data dan informasi. Nah, kalau yang teman-teman KKL kan setelah mengumpulkan checklist datanya, ya, lalu di kampus ini selama beberapa minggu ini menggodok eh, kira-kira ada data apa aja yang diperlukan, ya dapatnya dari mana, cari dari BPS, dari kabupaten, dari koran, dari manapun yang valid, lalu dikumpulkan menjadi satu informasi. Nah, setelah itu kemudian dituangkan ke dalam eh, apa sih masalah yang terjadi di sana gitu. Masalah yang terjadi di sana itu apa aja, mana yang urgent, apa yang menjadi isu strategisnya. Lalu itu yang kemudian divalidasi di lapangan gitu. Do Sandra Mumtaz. Jadi yang dilakukan itu adalah memvalidasi. Nah, dalam konteks teman-teman yang magang, yang kayak Aldo, yang kayak Mumtaz, yang kayak Sandra, yang perlu dilakukan adalah sebetulnya gini, setelah mendapatkan checklist data, tahu informasinya dari mana, data apa saja yang digunakan, itu kan CPMK1 tadi ya. CPMK2-nya adalah tahu isu strategisnya apa saja, dan bagaimana sih sebetulnya proses data itu divalidasi dalam penyusunan atau peninjauan kembali RDTR. Jadi artinya kan ada data sekunder, ada data primer gitu kan. Kemudian bagaimana mereka itu diolah gitu, diolah. Kemudian bagaimana antar stakeholder itu berinteraksi untuk sharing data, memperkuat RDTR tadi ya. Dalam artian kalau yang menyusun oke dari awal atau setengah aspek, kalau yang peninjauan kembali tetap setahu saya tetap ada proses untuk eh, apa ya meremajakan ya, bukan meremajakan tapi apa ya namanya istilahnya, mutakhirkan datanya gitu loh. Jadi eh, gampangnya gini aja, yang pertama dapat checklist datanya apa saja, dapatnya dari mana gitu kan. Yang kedua, untuk menyusun RDTR itu analisisnya pakai apa aja dari data-data tadi. Kalau mereview atau meninjau kembali RDTR, apa proses analisis yang dilakukan gitu. Nah, kalau bisa menunjukkan itu dalam bentuk laporan kerjanya, ya nggak usah bikin laporan yang berbeda ya. Kalau dari saya sebetulnya menunjukkan laporan kerjanya teman-teman di magang itu sudah sama dengan yang sekarang gitu. Artinya kalau memang nanti syarat dari kampus mengharuskan Aldo, Sandra, dan Mumtaz untuk membuat satu laporan yang terpisah khusus untuk KKL, maka tinggal ganti covernya aja untuk saya. Sederhana itu. Tapi eh, baik Aldo, baik Mumtaz maupun Sandra bisa nanti menjelaskan gitu ya, kira-kira ini tuh mengumpulkan datanya gimana, apa aja datanya, dan saya yakin itu barang yang sekarang dikerjakan kan, jadi itu nggak ada masalah. Nah, yang ketiga, mengapresiasi kasus yang ada di kenyataan untuk dirumuskan menjadi konsep terkait. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan hasil kunjungan. Yang terakhir itu laporan ya, laporan temuannya apa, apakah misalnya peninjauan RDTR ini ada perubahan apa yang di highlight di sana, itu yang diambil. Kalau RDTR yang sedang disusun kira-kira apa keputusannya, sampai di mana prosesnya, apa masalah yang terjadi, itu yang disampaikan dalam laporan. Sedangkan yang poin ketiga, mengapresiasi kasus ini, apa konsep yang diambil itu umum aja lah gitu. Jadi menurut saya sih gampangnya kalau yang KKL ini nyetel langsung sih sama sama magang ya. Jadi kalau yang magang itu kalian lakukan terpisah setiap hari ya di kantor, sedangkan teman-teman yang KKL ini cuma punya kesempatan 3 hari gitu, San sama Mumtaz. Nah, bedanya cuma itu. Yang lainnya mereka kerja di kampus. Kalau Aldo, Mumtaz sama Sandra itu kerja di lapangan gitu. Jadi saya pikir gampangnya nanti ketika harus dilakukan penilaian, yang saya minta adalah eh, laporan kerja.
teman-teman pada saat melakukan eh, apa namanya magang itu gitu, Dok. Yang sama aja sebetulnya ya, yang sama aja persis dengan yang disusun. Tapi nanti kalau memang secara administrasi harus dibuatkan dalam bentuk cover yang berbeda untuk KKL, silakan disesuaikan. Kalau nggak perlu, yang paling gampang aja. Gitu. Itu permintaannya kalau dari KKL. Baik, Pak. Mungkin saya izin bertanya terkait Hmm. dengan laporan. Mungkin aku tanya dulu ke Sandra sama Mumtaz. Hmm. Setahu kalian itu kita ada output laporan akhir apa enggak ya? Soalnya kalau sepemahaman saya Hmm. untuk dari program ini tuh diminta utamanya itu terkait dengan logbook. Jadi untuk logbook harian. Lalu juga terdapat portofolio. Nah, nanti jadi kalau untuk laporan akhir itu setahu saya nggak ada, Pak. Cuman dalam bentuk portofolio ini, Pak. Jadi misal dalam sub CPMK pertama itu, misal seperti yang Bapak minta tadi, kita mengumpulkan data, kegiatannya itu ngapain saja, buktinya apa. Nah, nanti misal kalau dibutuhkan memang checklist datanya seperti apa dan lain-lain, itu udah terinclude dalam portofolio yang ada di KKL ini sih, Pak. Iya, Mungkin ya itu aja. Jadi oh ya Pak, portofolio dan apa tadi satu lagi itu dan logbook ya. logbook Kan ya Pak. biasanya sudah menjelaskan ya. Itu kan sebenarnya laporan kegiatan kan. Mumtaz ngapain aja hari pertama, hari kedua, berapa kali absen, berapa kali enggak, kemudian apa keluaran yang dihasilkan dari kegiatan, terlibat di mana, itu bisa kebaca di logbook dan portofolio itu. Jadi dugaan saya itu semua dilampirkan, kasih judul depannya untuk keperluan KKL, udah selesai. Nggak ada yang khusus saya minta sih sebetulnya. Gitu. Baik Pak, mungkin terkait dengan seperti yang Bapak bilang tadi terkait dengan data terus kompilasi yang atau data ditemukan dari mana mungkin nanti akan kami jelaskan di dalam bentuk laporan portofolio ini ya Pak. Nanti Betul, untuk betul, logbooknya itu sebagai bukti kayak hariannya kita ngapain saja dan betul. lain sebagainya. Ya, Baik Pak. Baik, betul. mungkin saya izin bertanya juga terkait dengan kunjungan ini berarti kita diwajibkan juga untuk survei langsung ke lapangan untuk mencari datanya atau hanya Survei mengetahui saja, langsung Pak. ke lapangan untuk mencari data. Ini dalam konteksnya RDTR yang sekarang dilakukan. Iya, Pak. Peninjauan Gini, kembali dan lain-lain. gini. Nggak diminta langsung, tapi kan teman-teman sudah ada di sana sebetulnya gitu ya. Jadi kalau orang-orang KKL itu sengaja didatangkan naik bus untuk datang ke Bapedanya gitu atau ke dinas tata ruangnya. Lab kalian kan semua sudah ada di sana gitu. Jadi menurut saya sih itu sudah bagian dari proses itu. Gitu. Jadi nggak perlu datang satu ke mana kecamatannya Mumtaz apa yang di Sun detailnya. Sukoharjo ya, berarti kan Grogol. Oke, oke, kantornya di mana sekarang? Sukoharjo. Artinya kan sebenarnya Mumtaz sudah di Sukoharjo, Dok. Jadi nggak ada keperluan langsung ikut tim konsultannya datang ke lapangan gitu nggak perlu ya. Kalau itu jadi bagian dari kerjaannya DTR untuk mereviewnya silahkan. Tapi dari KKL tidak mewajibkan teman-teman karena sudah ada di lapangan sebetulnya kan. Aldo sudah di Jakarta, Sandra sudah di Klaten, Mumtaz sudah di Sukoharjo. Itu. Baik, Pak. Berarti intinya sebenarnya kunjungan itu ke kantor-kantor dinas ini sudah termasuk bagian dari kunjungan bukan dalam artian survei seperti itu ya, Pak. Baik. Bukan. Sudah seperti itu. Kalau survei yang kayak studio kan beda ya. Kalau kayak studio kan teman-teman diminta untuk betul-betul bikin satu-satu checklistnya ya kan, kemudian bikin foto segala macam itu sudah lewat. Kalau di KKR ini sebetulnya lebih ke mengenali cara kerja instansi mengelola data dan lain sebagainya. Jadi sepanjang bisa melakukan pengamatan di kantor itu, memahami bagaimana mereka mengolah atau mengumpulkan data, itu yang sudah cukup menurut saya. Baik, Pak. Lalu saya izin bertanya terkait Hmm. di pelaksanaan itu apakah ada kriteria khusus yang Pak Krisna minta, misal kayak kalau misalnya kita mengumpulkan data-data dan lain-lain itu harus ada laporan akhir dari apa namanya dinas terkait atau bagaimana atau bukti pelaksanaannya hanya berupa foto saja sudah cukup atau bagaimana ya Pak? Ya, sebetulnya sih bukti pelaksanaannya cukup foto aja. Ya, tapi kalau seandainya itu bukan sesuatu yang terlarang, ya, siapapun yang teman-teman misalnya diberikan kesempatan untuk mengumpulkan data,
untuk mendapatkan data. Silakan ya data RDTR terkait kajian-kajiannya itu dikumpulkan dalam flashdisk masing-masing. Ya, lalu di screenshot dilampirkan aja di laporan. Kebayang nggak sih? Jadi foldernya tuh ada satu folder kan, nanti ada data penduduk, data apa gitu kan, analisis apa. Ini nih sekali lagi kalau diperbolehkan ya, draft RDTR-nya ada, screenshot di foldernya, lampirin di belakangnya. Udah, Baik Pak, apa sejauh ini itu kebayang ya, untuk kebayang ya. ya Pak Tapi itu kalau untuk diperbolehkan, kalau ternyata katanya kantor dinasnya Mumtaz nggak boleh karena itu sifatnya masih rahasia dan apa, nggak usah. baik Pak, mungkin itu kalau untuk Sandra sama Mumtaz ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan KKL? Mumtaz sama Robi beda kan? Beda Pak, Mumtaz sama Robi beda kan? Sorry. tapi sering dimiripin Irfai Pak Krisna sih. Irfai Robi itu angkatan berapa? Dua-dua Pak, seangkatan sama Dua-dua. kita juga. Oh, oke. Yang Mumtaz, kalau biasanya pas mata kuliahnya Pak Krisna biasanya memang kebalik-balik. iya, 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 iya. Mumtaz itu yang waktu itu sama Rafli ya? Oh, oke, oke, cocok, cocok. Kalau Irfai Robi, yang lain, iya, 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 iya. Oke, oke. Soalnya kayaknya Stuwil ada Mumtaz, apa, yang di Stuwil tuh kayaknya kemarin saya lihat fotonya ada Robi gitu kan. Tapi ternyata kakak ini MBKM berarti bukan Irfai Robi Mumtaz bukan kan? Oke, oke. Pastikan aja. Sorry, sorry. Iya, Oke, mungkin Sandra mau tanya. udah jelas belum? Kira-kira. Dari saya sebenarnya udah jelas sih Pak poin-poin yang Jelas ya? tadi Iya. disebutkan. Maksudnya udah ada gambarannya. Mungkin di konsultasi berikutnya kalau sudah ada realisasinya, konsultasi Ya, dari situ mungkin. Pak. ya. Terima kasih Pak. Ya, pokoknya resapi prosesnya karena yang KKL butuhkan itu sebetulnya itu gitu. Jadi teman-teman itu seolah-olah kayak KKL tapi lebih intens gitu loh. Kalau kalau yang KKL itu kan disuruh bayang-bayangin selama 5 bulan, 1 bulan terakhir baru ke lapangan gitu. Itu pun hanya 3 hari 4 hari, 1 jam 2 jam di dinasnya. Tapi kontemplasinya nggak banyak. Tuh kontemplasinya banyak setiap hari kan, setiap minggu. Nah kalau teman-teman ini kan sekarang bekerja kelompoknya sama teman-teman yang berbeda kan dari kampus lain. Nah artinya kontemplasi sendiri. Nah itu yang dilaporkan dalam logbook, dalam portofolio ngapain aja dan seterusnya. Dan di lapangannya ya ini pada saat teman-teman sekarang langsung interaksi di ketemu sama ibu siapa Aldo yang di tempatnya Aldo tuh kabitnya Kabitnya ini Ibu Mary Morfosa. Bu Mary, betul Bu Iya. Mary gitu. Jadi interaksi dengan Bu Mary, dengan Fadila dengan Sandra dengan ketua kepala bidangnya atau siapa Mumtaz juga sama. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan ya dari KKL gitu. Jadi kalau sekarang sudah dilakukan di teman-teman MBKM sudah cukup sih sebetulnya gitu, nggak usah terlalu repot-repot gitu. Gitu. Baik, mungkin itu sama mungkin dari kami izin kalau misalnya konsultasi kemungkinan besar kalau memang eh, waktunya Pak Krisna terbatas atau lain-lainnya sebenarnya lebih enak konsultasi bertiga. Jadi ngeluangin waktunya sedikit itu Pak. Dan rencananya kami mau ngadain sih 3 konsultasi karena kita kan juga periodenya cuma 3 bulan ya Pak. Kemungkinan Hmm. besar jadi di tahap awal ini karena kita juga belum membentuk portofolionya, istilahnya buat gambaran kita apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dikonsultasikan kepada mentor di sana dan lain-lain. Mungkin untuk pertengahan itu lebih ke updating sama progresnya kita sudah apa saja dan terakhir itu nanti finishing kalau misalnya ada beberapa hal yang masih kurang sesuai nanti akan kami coba benar. Mungkin seperti itu, apakah Bapak bersedia apabila dilakukan mungkin Oktober, November, sampai Desember seperti itu, Pak? Siap, siap, salah. Ya, Baik, oke, setuju. mungkin itu dari Mumtaz ada tambahan lagi nggak, Tas? Oke, oke, ya, Baik, oke, mungkin itu saja, Pak. Mungkin terima kasih oke. atas kesempatannya. Udah sejauh ini sih dari saya pribadi sudah paham terkait dengan subsidi PMK
Oke. dan Ya, juga nanti kalau kegiatan-kegiatan yang harus ah, dilaksanakan. kalau bingung-bingung juga kan nanti kita ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kita apa namanya diskusikan proses nyusunnya lah kalau diperlukan. Kalau dari Bu Ima kemarin ada permintaan lain nggak? Mumtaz, Aldo sama Sandra. Bu Ima Kalau mata dari kuliah. Bu Ima itu tadi barusan Pak, jam 6 tadi Itu mata konsultasi kuliah. mata kuliah real estate. Oke, real estate. Jadi Ada kalau ada permintaan. kalau dari Bu Ima sebenarnya kan Bu Ima pengampu koordinator dari MSIB itu sendiri, MBKM itu sendiri ya Oh, Pak. oke. Jadi sebenarnya diminta kalau untuk kita, saya bertiga itu harus turun langsung ngerjain sesuatu gitu Pak. Jadi Oh, misal kayak Sandra itu ngerjain RDTR-nya emang harus tune in atau all in langsung di apa namanya dalam pengerjaannya dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk saya sama Mumtaz kan sejauh ini sebenarnya masih kita masih kayak mempelajari jadi belum diikut terlibat gitu Pak, karena hmm, sudah kebanyakan tuh sudah ada tenaga ahli yang mengerjakan Pak. Jadi yaitu tadi kalau permintaan dari Bu Ima itu secara keseluruhan diwajibkan untuk bisa ngelakuin analisis langsung atau terjun di proyek tersebut gitu sih Pak. Kalau untuk lain-lainnya paling lebih ke fokus ke capaian dari mata kuliahnya itu seperti apa sih Pak. Misal contoh itu kan kita sesuai ada studi kasus masing-masing dari tiap hmm, penempatan. hmm, Nah, itu jadi pencarian teori, analisis dan juga implementasinya itu harus ada kaitannya sama studi kasusnya. Jadi dari ketiga sub CPMK yang ada itu berhubungan gitu Pak. Jadi nggak kayak oh, misal teori teori secara umum doang, tapi harusnya kita nyari teori yang sesuai dengan implementasi atau analisis yang kita lakuin gitu sih Pak. hmm, Kalau lain iya, iya. sejauhnya sama sih Pak, nggak Oke, ada oke. tambahan lagi gitu. Iya. Kebetulannya karena KKL mata kuliah yang sifatnya hampir sama ya dengan kerja lapangan, jadi nggak terlalu menuntut secara teori harus ada yang spesifik sih gitu. Itu poinnya. Sehingga mungkin sebetulnya apa yang dilakukan KKL ya replikasinya di situ. Cuma bedanya tadi aja yang satu banyakkan di kelas, yang ini banyakkan di lapangannya gitu. Itu. Oke, gitu sih ya paling udah jelas. Aldo di Bu Mary Morkosa ini sama dinas itu dinas apa ya namanya? Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pak, Oh, DC. ada Mbak Mona ya? Gimana Mona Pak? Zahra. Mona Zahra di situ nggak? Waduh, itu Nggak di tahu. bagian mana Pak? Di bidang Oh, apa? anak buahnya Bu Mary Morfosa sih sebetulnya. Tahun lalu Oh, banyak bantu saya juga sih buat ini, buat MBKM ini. Oke lah. Nah, kalau sejauh ini masih belum dengar sih ya, Pak namanya. Mungkin ya. nanti bisa ditanyain. Nggak usah ditanyain. Nanti saya tanyain orangnya suruh cari Aldo. Oh, Bapak kenal Oke. sama Bu Mary ya? Bu Mary tahu karena beberapa kali berinteraksi ya. Tapi mungkin Bu Mary Ah, ini juga lupa ya karena terlalu banyak dosen yang iya, berinteraksi sama beliau gitu. iya Pak. Itu sih. Oke lah. Mungkin Ya, itu Mumtaz saja. juga ya, Mumtaz. Makasih ya. Semoga lancar ya di sana ya, di Sukoharjo. Sandra juga. Ah, nanti mohon bantuannya ya, San. Merepotkan sama Aldo nanti sambil jalan. Nah, yang kemarin itu nanti saya lanjutkan lagi di sesi terpisah lah ya, lain waktu. Sekarang sih belum ada yang genting jadi santai aja dulu. Nah, Baik Pak, siap. oke. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Krisna sudah Ya, meluangkan waktunya. Jadi oke. itu yang kami pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak waalaikumsalam. Krisna. Mari. Terima kasih, Bang.